Apa sai buah rui, bawa 4 buah busuk. Ku mau menepul. Ini benar. Kalau tidak percaya, aku akan menumbuhkannya untukmu. Dia malah memasukkan tangannya ke dalam lumpur. Aduh, kotor sekali. Hari ini adalah pesta ulang tahun keluarga Chu. Cepat panggil orang. Usir dia keluar. Sepatuku. Ini adalah buah yang diberikan Dewa Tanah kepadaku. Pasti asli. Kalau buah ini benar-benar bisa menumbuhkan sesuatu, aku akan makan semua lumpur ini. Chu Gongcheng, kamu ingin menumbuhkan apa? Katakan padaku, aku akan menumbuhkannya sebagai mahaku. Kamu benar-benar wanita desa yang suka berbohong. Kenapa kalian diam saja? Kalian mau menikah dengannya. Buahku belum tumbuh. Tolong aku. Tuan Putri, aku tidak akan membiarkanmu terluka. Sangat hebat. Ini adalah pria yang aku tumbuhkan. Dari mana orang ini muncul? Wah, benar-benar buah rui. Ayo, kamu malah mau lari, haha nyonya. Keluarga Chu ini, mereka tidak bisa melihat kehebatanmu. Tidak melihat kecantikanmu, tadi saat kamu masuk. Sudah sangat menarik hatiku. Bolehkah aku meminangmu? Luo, aku adalah putra sulung grup Wang. Melihatmu, aku merasa jatuh cinta dalam-dalam. Orang ini cuma aktor yang cuma punya tampang doang. Pilih aku. Aku pasti akan membuatmu bahagia. Wah. Nona cantik, aku punya 5 perusahaan. Setiap asetnya bernilai lebih dari 10 juta. Kalau bicara soal kebahagiaan, pasti lebih banyak daripada yang dia berikan padamu. Bagaimana? Yang Mulia Putri, perlu kami lenyapkan mereka? Kami bertiga siap melayanimu seorang diri. Ada hal baik seperti ini? Asal kamu mau, beri kami masing-masing 1 buah rui. Kakap. Ini wilayah keluarga Chu. Kalian bertiga melakukan ini. Apakah tidak terlalu tidak menghormati? Nona Feng memilih anakku, Gongcheng. Kalian bertiga melamarnya di sini, muka tua saya mau ditaruh di mana? Chu Yuran. Kami bertiga sudah mau mengalah, kamu malah ingin sendiri. Menghabiskan 3 buah rui. Apa kamu tidak malu? Kamu. Benar, muka tua itu bisa dibuang ke tanah. Jangan lupa. Baru saja anakmu yang manja itu menolak Nona Feng. Nona Feng bisa memilih siapa saja, bisa memilih berapa saja. Pilih saja berapa saja. Apa urusanmu dengan tempat keluarga Chu? Semua biaya hari ini, keluarga Siang yang tanggung. Aku bayar 2 kali lipat. Ya, kamu. Gongcheng, kenapa kamu masih diam? Cepat ungkapkan perasaanmu pada Nona Feng. Tunggu. Orang ini meski memakai seragam wakil jenderal, tapi mungkin cuma aktor cosplay. Ya, mungkin juga pesulap yang datang untuk kencan buta. Wanita tua ini, jangan-jangan sudah gila karena ingin pria. Kalau bilang dari awal kan selesai. Keluarga Shen punya lebih dari 50 bodyguard, masih belum cukup untukmu? Wanita tua berusia 40 tahunan. Kurang ajar. Berani menghina sang putri, hukuman mati. Kamu pikir pakai seragam jenderal, langsung jadi jenderal? Ini kan tempat keluarga Chu. Kamu hebat bertarung. Bisa lawan 50 orang? Kalau begitu, aku ingin mencoba bertarung dengan mereka. Jangan-jangan dia benar-benar bisa melawan 100 orang. Kenapa masih diam? Tangkap dia. Xiao Chen. Ternyata cuma tampang doang, 1 pukulan saja tidak tahan. Hampir saja menipuku. Cuma ini?
Orang yang menyerang dari belakang tidak terhormat. Hah, tongkat listrik kamu juga berani pegang. Lihat aku menyetrummu. Apa ini? Kok begitu menusuk? Bagaimana mungkin? Barang bagus. Kalian para sampah cuma bisa makan gaji buta. Sebanyak ini orang kalah melawan satu orang. Jangan buru-buru. Termasuk kamu. Pegang tongkat listrik pakai tangan kosong. Jangan-jangan dia benar-benar jenderal zaman kuno? Akan kubuat kau tahu akibatnya menghina putri. Aku adalah satu-satunya penerus keluarga Shen. Kalau berani sentuh aku, keluarga Shen, dan keluarga Chu tidak akan membiarkanmu lolos. Sudah cukup. Kekuatan Tuan sudah diakui semua orang di sini. Tapi jangan lupa, ini adalah jamuan keluarga Cuku. Kalau terus membuat keributan, berarti tidak tahu terima kasih. Chu Gongcheng, jangan lupa. Akulah tunanganmu. Kamu Shen Pan itu siapa sih? Wanita yang ingin dinikahi 3 pria terkaya. Dengan apa kau bandingin? Dengar ya, menghilang dari depanku. Kamu. Luo, akulah jodohmu. Aku sadar, kita berdua memang ditakdirkan bersama. Begini, nikah sama aku, pasti aku jodoh resmimu. Hidup 40 tahun, baru pertama kali lihat kejadian seperti ini. Nona Feng, hari ini adalah hari ulang tahunku. Dan juga hari kamu menemukan jodoh. Hari ini memang hari yang bagus, bagaimana kalau langsung dinikahkan? 2 kebahagiaan sekaligus. Asal mau nikah sama aku kasih emas 10.000 kati. Villa 10 unit, plus harta benda emas perak pilih sesukamu. Berani tidak hormat pada putri, nekat sekali. Aku nggak mau. APA? Dia sampai menolak si Chu terkaya? Jangan-jangan dia pilih salah satu dari 3 pria terkaya lainnya? Nona Feng. Jadi apakah kamu tertarik pada salah satu dari kami? Dengar, sebenarnya aku tidak terlalu suka dengan kalian semua. Feng Luo. Jangan baik tidak diambil. Malah minta yang buruk. Pikir baik-baik. Barang yang diinginkan keluarga Siang, belum pernah. Tidak bisa didapat. Lebih baik kamu menikah dengan baik kepada kami bertiga. Dengan kami bertiga melayanimu, apalagi yang tidak puas? Nikah dengan kami, serahkan buah rui, kalau tidak. Jangan selekan kami tidak kino empen. Feng Luo. Dengan kekuatan beberapa keluarga besar kami di Jiangcheng. Bisa dibilang menguasai segalanya. Kau pikir, kamu ada pilihan? Siapa lagi yang lancang kepada putri, hukumannya mati. Feng Luo, aku akui. Ilmu bela diri jenderal ini, tiada duanya di dunia. Sayangnya, dia hanya memiliki tubuh tanpa jiwa. Kalau kamu menikahi anakku, keluarga Chu. Aset 200 miliar, bisa semuanya diberikan padamu. Sepertinya keluarga Chu ini, benar-benar serius ingin memenangkan pernikahan ini. Keluarga Siang, keluarga Wang. Keluarga Shao juga sama. Kalau begitu, berapa aset yang kalian miliki? Keluarga Siang memiliki aset 100 miliar. Keluarga Wang 150 miliar. Keluarga Shao 200 miliar. 100 miliar ditambah 150, ditambah 200, ditambah 250 miliar, totalnya 600 miliar atau 700 miliar ya? Luar biasa, beberapa keluarga besar di Jiangcheng ini. Sepertinya semuanya akan ditaklukkan oleh wanita desa ini. Sudahlah, terlalu sulit, tidak usah dihitung. Hitung saja tidak bisa, apalagi ingin menikahi 4 pangeran Jiangcheng. Aku tidak bilang ingin menikahi mereka, mereka yang memintaku. Aku bersedia menggunakan seluruh kekayaan keluarga Shen sebagai mahar untuk menikahi Chu Gongcheng. Putri keluarga Shen dari Haicheng ini. Sepertinya hari ini juga akan bersaing dengan gadis Feng ini. Kalau begitu, berapa kekayaan keluarga kalian? Keluarga Shen sebagai keluarga nomor 1 di Haicheng. Total aset 300 miliar. Kalau begitu, keluargamu lebih kaya dari mereka. Akhirnya kamu yang kampungan ini mengerti juga. Masih bisa membedakan mana yang besar mana yang kecil. Kalau aku bisa menumbuhkan seorang jenderal, aku bisa menumbuhkan seorang CEO kaya, bukan? Apa yang akan dia lakukan? Hila ya. Cepat hentikan dia. Jangan biarkan dia menyanyiakan buah rui lagi. Siapa yang berani maju satu langkah lagi, akan dibina tanpa ampun. Jalan.
Kamu baik-baik saja? Memang buah Rui, CEO yang ditumbuhkan. Lebih hebat dari yang kubayangkan. Sial, dia menyanyiakan satu buah Rui lagi. Benar-benar pemborosan, buah Rui yang sangat langka ini. Dia malah menggunakannya untuk menumbuhkan pria. Wanita desa memang wanita desa. Tidak punya mata, buah Rui yang sangat berharga ini. Kamu begitu mudah menumbuhkannya, ya ampun. Kalau aku punya buah Rui, bukan hanya keluarga Chu. Keluarga-keluarga di ibu kota pun tidak kuhiraukan. Kamu yang menumbuhkan aku. Benar, seumur hidupmu kamu hanya boleh memanjakan aku. Tentu sayang. Oh ya, ini Xiao Chen, sang jenderal besar. Dia muncul lebih dulu sekitar 10 menit dari kamu. Halo, CEO grup Lu dari ibu kota. Lu Shinan. Grup ibu kota, apakah itu sangat hebat? Biasalah. Hanya yang teratas di antara empat keluarga besar ibu kota. Luo bilang, akulah jodohnya. Kalian ini cuma boneka yang ditumbuhkan dari buah Rui. Benar, meskipun orang yang terlihat seperti jenderal ini benar-benar hebat dalam bertarung. Si petani ini menumbuhkan seorang presiden direktur lagi. Dia tidak mungkin lebih kaya dari 4 keluarga besar kota Jiang. Ibu kota memang punya banyak keluarga, presiden direktur. Bagaimana mungkin muncul di sini tanpa alasan? Dia cuma palsu, dia malah menyanyiakan satu buah Rui. Menumbuhkan cangkang kosong. Ini benar-benar pemborosan besar. Sudah lebih dari 40 tahun masih bermimpi setiap hari, menyanyiakan buah Rui. Kalian meragukan identitasku? Aku punya hubungan baik dengan keluarga-keluarga besar di negara Xia. Tidak pernah melihat orang sepertimu. Benar, beberapa keluarga besar yang hadir di sini. Total asetnya hampir 100 miliar. Seberapa kayamu bisa lebih kaya dari kami? Bukankah ini ruang pesta mewah? Siapa yang membawa anjing peliharaannya ke sini? Kamu, Feng Luo, Perani Bodoh. Aku menyarankanmu untuk menyerahkan buah Rui dengan baik-baik. Di tanganmu sama saja dengan membuangnya ke lubang kotoran. Berkata Khazar, tampar mulutnya. Kamu berani memukulku? Akulah yang teratas di antara 4 keluarga besar ibu kota. Presiden Direktur Grup Lu, Lu 11 Nan. Nilai kekayaannya 1 triliun. APA, 1 triliun. Siapa yang berani menyakiti istriku? Feng Luo. Berarti melawan keluarga Lu. Bukankah ini kehidupan yang kuinginkan? Ada pria yang bersedia melindungiku. Sekarang bahkan ada 2. Dengan buah Rui, dia tidak meminta keabadian atau tak terkalahkan. Malah menumbuhkan presiden direktur kosong, sungguh sia-sia. SIA sekali. Wah, jika aku punya buah Rui, pasti akan membuat diriku menjadi wanita tercantik di dunia, awet muda selamanya. Aku senang, buah Rui milikku. Aku mau menumbuhkan apa saja terserah aku. Nyonya Feng. Karena kamu sudah menggunakan buah Rui untuk menumbuhkan apa yang kamu inginkan. Lalu, buah Rui yang tersisa, sudahkah kamu memutuskan akan menumbuhkan apa? Belum terpikir. Hari ini. Legipula ini akara keluarga Chu. Apakah Nyonya Feng berminat untuk berbagi? Beri saya satu buah Rui. Keluarga Chu di Jiangcheng juga punya pengaruh, harganya. Kamu bisa menawarkan berapa saja. Benarkah saya bisa menawar semaunya? HMPH, bisnis kan memang tentang tawar-menawar. Tapi, saya sudah punya seorang CEO dengan kekayaan triliunan. Saya sekarang tidak kekurangan uang. Tidak juga. Nyonya Feng, sepengetahuan saya, buah Rui bisa menumbuhkan jenderal pemberani seperti Jenderal Xiao. Tapi kamu malah menumbuhkan CEO dari grup Lu ini, Benar atau tidak? Masih belum diketahui. HMPH, petani ya tetap petani, CEO keluarga Lu. Bisakah kamu menumbuhkannya begitu saja? Membuang satu buah Rui untuk menumbuhkan CEO palsu. Kamu malah senang, merasa mendapatkan harta karun. Omong kosong, buah Rui bisa menumbuhkan jenderal. Kalau saya menumbuhkan CEO, tentu itu asli. Dibilang bodoh tidak mau mengaku, hanya tahu menumbuhkan pria tampan. Langsung saja tumbuhkan kekayaan triliunan, bukan lebih baik? Kamu sama sekali tidak tahu kekuatan buah Rui. 11 Nan memang CEO dengan kekayaan triliunan. Petani bodoh. 11 Nan. Kamu memang CEO dengan kekayaan triliunan, kan? Tentu. Kamu bilang ada ya ada, saya juga bilang punya kekayaan triliunan. 10 menit lagi, saya ingin melihat 10 keluarga besar datang dengan hadiah. Muncul di pesta keluarga Chu. Sekarang, masih berpikir saya hanya membual?
Kamu pura-pura APA, kalau hebat kenapa tidak beli istana kota toleran? Waktu yang saya berikan kepada bawahan selalu hanya 10 menit. Lebih 1 detik pun, itu karena kemampuan mereka tidak cukup. Wah, CEO yang otoriter ini aktingnya cukup meyakinkan. Luo, jangan gong kedilikan dia, tidak berharga. Kamu bilang siapa tidak berharga? Cukup, ini karena cara keluarga Chu. Kalian ribut seperti ini. Mau taruh muka keluarga Chu di mana? Keluarga Chu di Jiangqing. Oh. Saya sedikit ingat. Kalian kan yang dikeluarkan dari keluarga Chu di ibu kota, ya? Kurang ajar. Keluarga Chu di Jiangqing adalah cabang keluarga Chu di ibu kota di Jiangqing, mana ada yang dikeluarkan. Nah, itu dia, sudah dikeluarkan. Masih memanfaatkan sisa pengaruh keluarga Chu, sungguh tidak tahu malu. Kamu bilang siapa tidak tahu malu? Sok kaya terus ya. Ayo, panggil orang. Biar dia sadar. Xiao Chen, cepat bantu 11 Nan. Dia dalam bahaya sekarang. Putri, tugas saya adalah melindungi keselamatan Anda. Keselamatannya bukan dalam tanggung jawab saya. Ah, kalian berdua kan hasil ciptaan saya. Ngapain cemburu sih? Putri, jangan panik. Asal dia minta tolong langsung ke saya. Saya pasti akan langsung bertindak. Saya tidak peduli siapa kamu, asal berani menghina keluarga Chu. Saya akan tunjukkan siapa yang berkuasa di dunia ini. Ayo. Waktunya sudah hampir habis. Berhenti. Tuan muda, kami sudah datang. Waktunya hampir habis, kerja bagus. Tuan muda, di telepon tadi Anda tidak bilang spesifikasinya. Jadi kami ambil yang paling tinggi. Tapi ini, keluarga Chu dari Jiangqing, bukankah itu cabang yang diusir dari ibu kota? Siapa bilang saya mau kasih ke keluarga Chu? Hehehe, iya, meskipun keluarga Chu itu tuan tanah. Tidak pantas Anda yang suruh langsung. Lihat hadiah ini. Orang yang mau saya beri adalah dia. Ini. Calon istri grup Lu. Wah. Ternyata istri. Syukurlah, saya sudah bawa semua hadiahnya. Giok naga ukiran khusus. Sanggul 5 phoenix dengan mutiara. Anting titanium mata kucing. Gelang emas dengan naga bermain mutiara. Astaga, saya tidak salah dengarkan? Ini semua harta langka yang sulit ditemui. Meskipun tidak seberharga buah rui. Tapi ini semua barang langka yang tak ternilai harganya. Langsung diberikan begitu saja, sepertinya. Uang malah jadi yang paling tidak berharga. Jangan-jangan dia benar-benar bos dari keluarga tersembunyi. Istri, 100 set harta langka ini sebagai mahar, apakah Anda puas? Puas. Kenapa dia punya begitu banyak harta langka? Jangan-jangan, si petani ini benar-benar beruntung? Ini bukan intinya. Intinya adalah, semua ini asli. Sekarang, kalian percaya saya punya kekayaan triliunan, kan? Saya bilang juga, bos yang saya ciptakan. Tidak mungkin cuma bisa dilihat. Bos Lu, Jakuma Perani bodoh. Pasti Anda juga cuma mau main-main sebentar. Lalu buang begitu saja. Bos Lu, kalau Anda kesepian, saya juga bisa. Jangan samakan Luo dengan orang seperti kamu yang bisa dimiliki siapa saja. Sampah yang sama. Apakah kamu membawa gelang itu? Sudah. Aku selalu membawa gelang ini bersamaku. Untuk berjaga-jaga. Luo, kemari. Luo, jalan ini adalah salah satu dari pasangan Rolex edisi terbatas di dunia. Yang satu selalu bersamaku. Hari ini, aku memberikan yang satu lagi padamu. Ini mewakili perasaanku. Setelah kamu memakai gelang ini, di hari-hari mendatang, kamu akan terkunci olehku. 11 Nan, kamu sangat baik padaku. Kamu gila, gelang yang sangat mahal ini, kamu malah memakainya di tangan seorang petani yang penuh kapalan. Hampir saja aku lupa padamu. Gelang Rolex yang kamu pakai ini palsu. Apa yang kamu bicarakan? Ini adalah hadiah cinta dari Gong Cheng. Bagaimana mungkin ini palsu? Ternyata, orang yang memakai gelang palsu dan pamer di mana-mana adalah kamu. Tapi, itu sangat cocok dengan statusmu. Gong Cheng, cepat katakan pada mereka. Gelang ini asli. Chu Gong Cheng, by Kerala. Itu, penjual Rolex bilang stoknya habis.
Tunggu sampai ada stok, aku akan memberimu yang asli. Aku tidak mau dengar, tidak mau dengar, tidak mau dengar. Gelang asli bagus, lebih cocok untukmu. Apa maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa, hanya tulus memberikan selamat padamu. Luo, asalkan kamu bahagia. Aku rela melakukan apapun untukmu. 11 Nan, kamu sangat baik padaku, HMPH. Wah, sangat tegas, sangat romantis. Tapi memakai gelang ini tidak cocok untuk bertani. Baik. Aku akan segera meminta Rolex untuk menciptakan sebuah jalang yang tidak mengganggu petani. Baik, Jadi, apakah kamu masih berpikir bahwa luo-luo kami kekurangan uang? Bukan kamu. Ini kapasiti keluarga cu? Sutradara Zhang, akhirnya Anda datang. Atas nama kepala keluarga Chu, selamat datang di pesta keluarga Chu, Sutradara Zhang. Itu adalah kepala keluarga Chu, Chu Yuren. Dia sangat menyukai film Anda dan sangat ingin berkenalan dengan Anda. Sutradara Zhang, saya tidak percaya bisa melihat Anda secara langsung. Halo, Sutradara Zhang. Nama saya Feng Luoluo, sebenarnya. Saya selalu punya mimpi untuk bisa berakting di film Anda. Bahkan sebagai figuran pun tidak masalah. Tidak, bukankah ini pesta keluarga Chu? Kenapa wanita desa ini ada di sini? Sutradara Zhang, jangan pedulikan dia. Dia orang gila. Kamu yang gila, Sutradara Zhang, tolong beri saya kesempatan. Berikan saya kesempatan. Hei, lepaskan tanganmu. Kalau kamu suka film saya. Ya, tapi kamu pasti tahu, saya punya standar yang tinggi. Bahkan untuk figuran, tidak sembarang orang bisa ikut. Mengerti? Sutradara Zhang, jangan pedulikan wanita desa ini. Mengurangi harga diri. Oh ya, Sutradara Zhang, apakah pemeran utama film kita sudah ditentukan? Sudah, saya ingin mengundang bintang internasional. Saya tidak suka dengan aktor lainnya. Lagi pula ini pemeran utama, menunggu lebih lama. Tidak masalah. Kurang pemeran utama ya? Saya akan menumbuhkan satu untukmu. Apa yang dia lakukan lagi? Buah Rui, tumbuhkanlah seorang bintang. Selevel bintang pemenang Oscar. Sial, dia akan menyia-nyiakan satu buah rui lagi. Kakak, kamu cantik sekali, benar-benar jodoh saya. Menumbuhkan pria lagi, wanita ini benar-benar butuh pria. Memang buah Rui. Wajah ini, apakah bisa ada di dunia nyata? Oh ya, ini adalah Jenderal Xiao Chen. Ini adalah CEO Grup Lu. Mereka berdua muncul lebih awal sekitar 10 menit. 10 menit. Kamu adalah pemenang Oscar, Xiao Yihan. Kenapa kamu di sini? SSD, jangan rusak suasana romantis ini. Saya datang ke sini karena sudah menemukan jodoh saya. Jodoh saya? Dia? Hah, Maaf, Xia Yiheng, saya punya proyek. Ingin berbicara tentang kerjasama. Kakak, menurutmu, haruskah saya pedulikan dia? Pedulikan saja, dia sutradara besar. Kita berdua masih ada waktu panjang. Sutradara Zhang. Ada apa? Silakan bicara. Aktor terbaik, saya punya skenario, peran utama sangat cocok untukmu. Apakah kamu punya jadwal kosong selanjutnya? Kita bisa bekerja sama. Baiklah Sutradara Zhang, saya juga ingin bekerja sama dengan Anda. Bagus sekali, sudah diputuskan. Mari kita pergi tanda tangan kontrak sekarang. Ayo, Sutradara Zhang. Tentang film ini, saya punya ide. Saya terlalu terburu-buru.
Kamu bicara, saya catat. Saya ingin menentukan pemeran utama wanita. Tapi kami sudah menentukan pemeran utama wanita. Sekarang saya adalah aktris paling potensial di industri hiburan. Sekarang tidak ada aktris yang nilainya bisa melebihi saya. Saudara Xia, mungkin kalian tidak kenal. Saya perkenalkan, namanya Zhen Pan. Dia juga bintang populer saat ini, aktingnya bagus. Pasti bisa mengimbangi aktingmu. Aktor terbaik Xia, mari bekerja sama dengan senang. Sutradara Zhang. Saya baru-baru ini sangat cocok dengan seseorang, saya ingin dia menjadi pemeran utama wanita saya, mohon dilihat, tapi kami sudah menandatangani kontrak dengan pemeran utama wanita, jika melanggar. Harus membayar ganti rugi tunai. 100 juta. Masalah ganti rugi bukan masalah, sejujurnya. Saya baru saja kenal seorang Taipan bernilai triliunan. Dia akan menangani ganti rugi. Apakah saya kenal baik denganmu? Kenapa kalian bertengkar lagi? Jangan bertengkar. Sutradara Zhang, sebenarnya, pemeran utama wanita yang saya rekomendasikan adalah Luo Luo. Dia akan menjadi pemeran utama wanita saya. Saya pasti akan memberikan akting 200%, dan dengan begitu, saya dan dia akan jadi akrab. Saya, pemeran utama wanita. Saya hanya ingin jadi figuran, saya juga tidak bisa akting. Cekat APA, yang berakting denganmu adalah saya akan mengajarmu. Benarkah? Bagus sekali, saya mau jadi pemeran utama wanita. Luo Luo ingin jadi pemeran utama wanita. Saya punya tim pengacara terbaik di dunia. Masalah ganti rugi, saya yang selesaikan. Lihat, dengan begitu. Jadi akrab. Tapi, dia. Seorang wanita desa yang belum pernah akting, jadi pemeran utama wanita. Bukankah ini merusak reputasi sutradara Zhang? Sutradara Zhang, saya akan menginvestasikan 1 miliar dalam film ini. Satu-satunya syarat adalah, Luo Luo harus menjadi pemeran utama. Berapa? 1 miliar. Bos, film modern tidak perlu investasi sebesar itu. Saya ingin bermain dalam film kostum kuno. Kalau ibu, ubah saja menjadi film kostum kuno. Saya juga ingin memerankan putri perang perbatasan. Lebih baik tambahkan juga elemen bercocok tanam. Kalau begitu, 1 miliar tidak akan cukup kan? Sutradara Zhang, bagaimana kalau 10 miliar? Cukup, lebih dari cukup, Luo Luo. Kak Luo, apapun permintaanmu, sampaikan saja padaku. Saya pasti akan membuatkan film khusus untukmu. Akan saya jadikanmu nomor 1 di industri ini, Sutradara Zhang. Saya suka sikapmu yang seperti ini. Sutradara Zhang, saya tadinya mengira Anda adalah sutradara yang punya prinsip, tapi ternyata Anda juga tergila-gila pada uang, ya? Berani sekali kamu bicara seperti itu, tidak takut diusir dari industri ini? Saya setuju. Wanita ini, sejak tadi sangat berisik. Sebagai aktris, tapi tidak menjaga reputasinya. Sutradara Zhang, lebih baik kita blokir dia. Berdasarkan apa kamu memblokirku? Aku adalah bintang populer. Saya mengerti, saya akan segera menyebarkan kabar. Mulai sekarang, siapapun yang berani memberimu sumber daya, berarti melawan saya. Jangan putus asa, bukankah tadi kamu bilang, ingin membalikan namamu? Ini kesempatan bagus. Untuk mengganti nama panggilan, dan memulai kembali. Siapa tahu, bisa dapat peran figuran. Feng Luo Luo, semua ini karena kamu. Aku akan melawanmu. Apa yang ingin kamu lakukan pada putri? Tadakeda, APA. Sangat menyenangkan, semua yang terjadi hari ini. Bahkan jika ini hanya mimpi, itu sudah cukup. Dengan kalian bertiga, apalagi yang aku butuhkan? Ayo, pulang. Tunggu sebentar. Ada apa lagi? Luo Luo, Tuhan membawamu ke sini, itu artinya kamu adalah jodohku. Mau begitu saja meninggalkanku dan pergi? Benar juga. Dewa Tanah telah menunjukkan jodohku di sini. Dan melalui buah keinginannya, keinginanku telah terpenuhi. Bagaimana jika aku tidak mendengarkan kata-katanya? Dan membuatnya tidak senang? Benar, pikirkanlah, jika kamu melawan keinginannya. Nanti kalau dia marah. Bagaimana kalau dia mengambil semua buah keberuntunganmu? Tapi, aku benar-benar tidak tertarik padamu, bagaimana? Begini. Kalau kamu mau, dengan buah keberuntungan terakhir. Sebagai mahar. Aku mau membawa seluruh keluarga Chu untuk menikah masuk. Menikah masuk? Ah. Ini agak menarik. Aku perlu pertimbangkan. Chu Gongcheng. Kamu pikir aku sudah mati? Membawa seluruh keluarga Chu untuk menikah masuk. Kamu, berani sekali kamu. Ayah, bukankah dulu kamu yang mengajarkan kami? Kalau ingin mendapatkan sesuatu, harus menggunakan segala cara, kan? Bayangkan, kalau kita dapat buah keberuntungan ini. Seluruh dunia akan menjadi milik kita.
Bodoh, anak durhaka, bagaimana kamu bisa menghadapi leluhur keluarga Chu kita nanti? Aku tidak peduli apa yang dipikirkan oleh para leluhur itu. Asalkan aku dapat buah keberuntungan, HMPH. Aku tidak peduli dengan turunan nanti. Apakah mereka akan memakai marga Chu atau Feng? Hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Chu Yuren, cukup, pensiun saja dengan tenang. Sekarang bukan zamannya kamu yang berkuasa. Kamu, sekarang saatnya menyambut eraku. Kamu ini mau memusnahkan keturunanmu sendiri ya? Sudah. Jangan berantem. Luo, gimana? Sudah paham? Asalkan kamu setuju aku menikah masuk semua ini. Bukankah nanti semuanya akan menjadi milik keluarga Feng? Aku tidak bilang akan menyetujui kamu. Kamu bilang apa? Aku hanya bilang aku akan pertimbangkan, aku tidak bilang akan menyetujui kamu. Dan, aku pikir, urusan jodoh ini tidak bisa dipaksakan. Mungkin Dewa Tanah salah, aku pulang dulu tanya dia. Luo, ada kemungkinan enggak? Aku adalah jodohmu? Tidak mungkin. Jodoh Luo hanya mungkin aku. Berani merebut putri dariku. Tanya dulu tongkat listrik di tanganku mau enggak? Aku sudah memberikan seluruh keluarga Chu. Kamu masih mau apa lagi? Keluarga Chu punya apa? Keluarga Chu adalah keluarga terbesar di kota Jiangcheng. Selain aset yang terlihat, 15 miliar, masih ada yang lain. Saham gelap melebihi 50 miliar. Tapi aku sudah punya CEO triliunan loh. 5 tahun latihan bela diri, tubuhku kuat untuk melindungimu. Bisa menang lawan Xiao Chen? Aku pangeran tercantik di Jiangcheng. Oh, yang di depan ini bintang internasional. Dia profesional, tidak seperti anak kaya Pemabuk ITU. Aku tak berharga di matamu? Maaf, mungkin standarku terlalu tinggi. Memang agak meremehkanmu. Kau. Sampai jumpa. Tunggu, Ada apa lagi? Feng Luo. Kau terus menghina keluarga Chu. Kira kami tak bisa apa-apa? Ayah, kita harus dapat buah rui ini. Dasar anak durhaka. Damn. Ini pesta leluhur keluarga Chu. Benar. Meski segel ini terkikis waktu, energi yang tersisa cukup untuk bangunkan leluhur sekali. Tapi demi buah rui, semua ini sepadan. Kurasakan energi dahsyat dalam segel ini. Luar biasa kuat. Bahkan kau tak sanggup lawan. Energinya melebihi batas manusia. Keluarga Chu punya harta karun seperti ini. Memanggil leluhur ini butuh nyawa anggota keluarga Chu sebagai tumbal. Kau rela berkorban segini untuk membantuku? Antakmu. Bodoh. Mana mungkin korbankan nyawa buat sampah sepertimu? Chu Gongchen. Tak ku mengapa, anakku sendiri tapi tak mewarisi kecerdikanku. Sekarang aku paham. Kau ada hanya untuk momen ini. Ayah, Relakan Nayawamu. Anakku, keluarga Chu akan ingat jasamu. Bahaya, jika makhluk jahat ini terbangun, pasti akan terjadi malapetaka. Hati-hati. Leluhur, sekarang ini dinasti apa? Leluhur? Sekarang sudah tidak ada dinasti lagi, ini tahun 2025. Kamu tahu bahwa hanya bisa membangunkanku sekali lagi. Kenapa kamu membangunkanku? Apakah setelah 1000 tahun, keluarga Chu kita sudah merosot? Tidak. Keluarga Chu baik-baik saja. Hari ini, aku membangunkan leluhur karena buah rui telah muncul. Buah rui. Di mana? Ada di tubuh wanita ini, leluhur. Dia bahkan menggunakan buah rui untuk menciptakan 3 pembantu. Leluhur.
Aku benar-benar tidak bisa melawan kekuatan buah Rui. Makanya aku memohon bantuanmu, leluhur, dasar sampah. Tahu buah Rui muncul, harus dapatkan dengan segala cara. Berikan buah Rui padaku. Aku akan membuatmu mati dengan cepat. Chu Gongcheng sekarang. Kenapa seperti orang yang berbeda? Puking ganti orang. Sekarang dia sudah puking Chu Gongcheng lagi. Chu Yuren benar-benar lisik. Bahkan menggunakan nyawa anaknya untuk memanggil leluhur keluarga Chu. Artinya, sekarang Chu Gongcheng adalah leluhur keluarga Chu. Benar, leluhur keluarga Chu ini penuh dengan aura jahat. Mungkin dia menggunakan cara yang kejam untuk menyegel kekuatannya dalam jimat ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Luo, jangan panik, kami akan membantumu. Cepat tanam buah Rui yang terakhir, hanya dengan cara ini. Kita bisa membuat leluhur keluarga Chu benar-benar hancur. Baik, aku akan menanamnya sekarang. Benar-benar buah Rui, jangan bergerak. Buah Rui yang terakhir adalah milikku. Haruskah kita maju? Kalau Xiaotian saja tidak bisa menahan. Kita maju cari mati? Kamu punya kekuatan super? Kejadiannya tiba-tiba. Sudah terlambat. Menarik tapi belum cukup. Xiao Chen, Berikutnya giliranmu. Aku kasih kesempatan untuk hidup, gimana? Kamu ceritakan padaku bagaimana buah Rui ini bisa ada. Aku akan melepaskanmu dan 3 sampah ini. Bagaimana? aku pasti tidak akan memberikannya padamu, monster tua. Membiarkanmu mati begitu saja terlalu mudah. Aku akan membuatmu ingin mati tapi tidak bisa. Tatap mataku. Aku akan membuatmu tenggelam selamanya dalam kegelapan. Kakak Luo. Aku tidak tahan lagi. Aku akan melawanmu. Benar-benar tidak mengerti menggunakan buah Rui. Menghasilkan vas yang sama sekali tidak berguna ini. Benar-benar petani yang bodoh. Apa yang kamu inginkan? Kekayaan atau kekuasaan? Aku punya triliunan harta. Cukup untuk keluarga Chu bertahan seumur hidup. Asal biarkan kami pergi, semua ini milikmu, benar? Tentu saja, aku tidak akan mengorbankan nyawaku sendiri. Triliunan harta itu. Kamu harus mengerti, di zaman ini, uang bisa melakukan banyak hal di zaman apapun. Uang bisa melakukan banyak hal, jadi, deal. Kamu baru harus tahu, uang tidak akan pernah bisa membeli keabadian. Hanya umur yang tak terbatas yang bisa mendapatkan segalanya di dunia ini. Aku akan membuat keluarga Chu menjadi raja dunia. Buah Rui. Kalau ada buah, pasti ada pohonnya. Aku harus mendapatkanmu. Seumur hidup menjaga tanahmu yang jelek ini, aku tidak percaya kamu bisa menanam emas dari tanah ini. Ayah, mari kita serahkan tanah ini, tidak usah bertani lagi. Harus bertani, Luo, kamu harus mengerti. Tanah ini tidak bisa menghasilkan emas, tapi bisa menghasilkan sesuatu yang lebih berharga dari emas. Lebih berharga dari emas. Ayah, ini cuma tanah. Apa yang kamu pertahankan? Tanah, itulah akar manusia. Luo, 3 generasi keluarga kita adalah petani. Tanah ini telah menghidupi 3 generasi keluarga Fong. Bahkan di masa paling sulit sekalipun. Tanah ini tidak pernah mengecewakan keluarga Feng. Ini adalah tanah leluhurku, jadi apapun yang terjadi. Aku tidak akan menyerahkan tanah ini. Ketika kamu sudah besar, kamu masih harus bertani di tanah ini. Aku tidak mau bertani, aku mau jadi karyawan kantoran, bukan petani. Petani kenapa? Petani harus bangga, lihatlah makanan yang kita makan. Mana ada yang tidak tumbuh dari tanah. Luo, kamu harus ingat, ada tanah, baru ada rumah.
Ternyata, bertani benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang lebih berharga dari emas. Kota benar-benar tidak semenarik bertani. Ayah, semua yang kamu katakan benar. Benar-benar gila. Sudah tua masih teriak-teriak panggil ayah. Situasinya tidak baik. Siapa yang berani merusak rencanaku? Akhirnya, aku masih sempat. Siapa yang berani macam-macam? Yang memanggilku ke sini, kamu adalah dewa iblis kuno. Kamu mengenal aku? Hormat kepada dewa iblis. Hamba Chu Huaijiang, setelah 1000 tahun. Masih bisa melihat wajah dewa iblis, sungguh suatu kehormatan. Sudah 1000 tahun? Sebagai ucapan terima kasih kepada dewa iblis. Yang dulu merawat keluarga Chu, meninggalkan metode untuk menyimpan jiwa. Keluarga Chu bersedia terus melayani dewa iblis. Berbagi kemakmuran dan kejayaan. Dia adalah hanya seorang wanita desa yang tidak tahu diri, tidak tahu. Menunggu kesempatan untuk mendapatkan 4 buah rui. Tapi dia menggunakan buah rui untuk menumbuhkan 3 pria, ini. Mempuempuang parang berharga, buah rui ini. Benar, buah rui muncul kembali. Kesempatan untuk menguasai dunia telah tiba. Ternyata karena buah rui ini, aku bisa kembali ke dunia ini. Dengan kekuatan dewa iblis yang tak terbatas, kita pasti bisa berisik. Apa yang terjadi padanya? Dia melawan hamba. Menggunakan hukuman yang menyiksa hati, mungkin saat ini sedang sangat menderita. Kamu berani menyakitinya? Hanya seorang wanita kasar, ini. Dewa iblis, ini kenapa? Aku datang karena panggilan buah ruinya. Tentu saja akan membantunya menyelesaikan masalah di depannya. Karena masalahnya adalah kamu, maka kamu harus hilang dulu. Aku tidak rela. Seorang wanita dengan wajah jelek, tapi memiliki jiwa yang begitu murni. Orang-orang yang tidak tahu diri ini, aku akan menunjukkan pada mereka wajah aslimu. Kamu yang selama ini menyakitinya. Wanita parati ular seperti kamu. Tidak pantas memiliki wajah seperti ini. Kamu, apa yang akan kamu lakukan padaku? Jenggan. Tenang, aku tidak akan menyakitimu. Kamu, apa yang akan kamu lakukan pada putri? Kamu gila? Leluhur keluarga Chu saja tidak bisa mengalahkanmu. Dia tadi hanya dengan satu gerakan sudah menghapus leluhur keluarga Chu. Aku beritahu kamu, jika kamu masih ingin tinggal di sisi Luoluo, diamlah dengan baik. Hei, sebelumnya masih bisa bersaing dengan kalian berdua. Sekarang setelah dewa iblis muncul, kita hanya bisa mulai dari posisi kedua. Siapa kamu? Aku, di mana aku? Namaku Yan Shusing, adalah suamimu. Sekarang kamu sudah aman. Apa? Kamu tampan sekali, kamu adalah suamiku. Ternyata jodoh yang dikatakan Dewa Tanah adalah kamu. Jengga Tidak, dia adalah suami, kita hanya bisa jadi selir. Bagus sekali, putri mendapatkan jodoh yang baik, kita bisa terus menjaga di samping mereka, kamu. Kepala otot, aku adalah jodohmu. Sudah aku bilang, Dewa Tanah nyuruhku ke sini, mana mungkin membuat Chu Gongcheng sampah itu menjadi jodohku. Ternyata untuk membuat Chu Gongcheng menarikmu keluar, hebat. Aku selalu mengharapkan suami idamanku bisa menjadi pahlawan yang menginjak awan pelangi. Meskipun kamu serba hitam, tapi kamu bisa membunuh leluhur keluarga Chu. Maka kamu pasti juga seorang pahlawan. Aku merasa aku berubah. Kakak, lihat dirimu sendiri, jangan terlalu terkejut.
Ini terlalu cantik. Wajah mencerminkan hati. Ini adalah manifestasi hatimu. Luo mana? Luo kenapa tidak di kamar? Dia pergi kemana? Dia tidak hilang kan? Aku bilang ya. Kalau Luo hilang, aku akan melawan kalian semua. Aku akan melawan, kalau kamu tidak berubah, sifatmu yang berisik. Aku akan membuatmu tidak bisa bicara selamanya. Tenang, Luo tidak bisa diam. Dia sedang berkebun di luar. Padahal hal seperti ini, kita yang seharusnya lakukan, tapi dia tidak mau. Dia mau menanam sendiri, kalian tidak mengerti apa-apa. Ini yang paling asli. Putri, ini adalah makanan tentara perbatasan yang aku buat pagi-pagi. Roti keras, silakan cicipi. Luo, ini daging sapi bintang 3 Michelin. Beberapa orang harus mengerti, makanan babi tidak pantas di meja, kamu. Kakak, semua ini terlalu berminyak. Ini khusus aku buat untukmu, jus seledri dan wortel, cicipi. Bunga salju dari dunia iblis, bisa membuat awet muda 1000 tahun. Jok Tengganmu. Kakak, dia sangat galak. Aku lebih baik makan mentimunku. Mentimun tidak mengenyangkan, lebih baik makan roti, ini tidak bisa. Tidak bergizi, Luo, makan daging sapi, ayo. Aku suapin. Aku tidak sengaja, aku akan mengganti makanannya. Tambah WeChat, transfer ya, kamu cari mati, diam semua. Itu, aku akan cuci mentimun untuk kalian. Ini baru dipetik, masih segar. Aku yang akan cuci. Aku, berikan padaku, aku yang akan cuci. Sudah, aku sudah mengatur 10 pengasuh. Mereka akan merawat Luo sepanjang hari. Seharusnya mereka sudah sampai, tapi semuanya sudah kuusir. Aku tidak suka terlalu banyak orang, berisik. Kalian berisik lagi. Aku akan mengusir kalian semua. Mungkin Raja Iblis lupa, ini rumahku. Lalu, Beberapa orang ini terlalu boros makanan. Siapa? kakak, kamu takut tidur sendirian? Aku temani kamu. Aku juga bisa nyanyikan lagu Nabobo yang baru aku pelajari. Suara kamu yang parau itu, orang mati pun bisa bangun. Luo, coba pakai sumbat telinga ini, sangat kedap suara. Hanya ada 3 pasang di seluruh dunia. Putri, aku akan berjaga malam untukmu, jamin tidak ada makhluk aneh yang bisa mendekatimu. Kalau mau berkelahi, keluar saja. Dia besok masih harus mencabut rumput. Luo, kamu suka ilusi ini? Kalau tidak suka, aku bisa ganti. Semuanya, pergi dari sini. Yang Shusing, matikan efek khususmu itu. Terlalu banyak pria, aku juga tidak tahan. Putri, aku akan menunggu di depan pintu, ada apa-apa panggil saja. Penkan. Kakak, di luar dingin sekali. Kak, Luo. Kamu kedinginan? Aku akan segera memanggil orang untuk memasang pemanas lantai. Hanya 10 menit. Kalau kamu merasa berisik, aku akan membuat mereka semua menghilang. Besok pagi rapat di ruang tamu. Kakak, rapat apa? Rapat penggemar?
Aku akan membuat peraturan untuk kalian. Sekarang cepat tidur. Siapa yang tidak tidur? Aku akan menguburnya kembali. Rapat itu apa sih? Aku juga tidak tahu. Aku pikir-pikir, begini terus bukanlah solusi. Mari kita buat jadwal, lebih baik untuk semua. Senin dan Rabu, bos Lu temani aku belanja. Selasa dan Kamis, Xiao Chen bantu aku bertani. Bagaimana? Aku bisa menghangatkan tempat tidur, temani nonton drama. Kamu bertanggung jawab dari Senin sampai Minggu, diam saja. Luo, Selasa dan Rabu sedikit diubah. Selasa aku rencanakan bawa kamu ke pesta malam. Putri, aku mohon izin untuk menjadi pengawal pagi setiap hari. Beberapa orang terlalu lemah, mungkin tidak bisa melindungimu dengan baik. Aku juga bisa melindungi kakak, bentengku. Sudah mencakup area 1 kilometer di sini. Untuk apa kalian, orang biasa ini? Asal kalian berempat tidak membuat masalah. Aku tidak akan ada bahaya. Bagus. Untuk hari ini, aku sudah punya rencana. Bagaimana kalau kita semua bercocok tanam bersama? Luo, di luar matahari begitu terik. Jangan sampai kau kepanasan. Begini, aku akan segera meminta asistenku untuk memanggil tim pertanian terbaik. Mereka punya cara bercocok tanam yang paling ilmiah dan bisa menjamin tanahmu. Urusanku sendiri, aku yang akan mengerjakannya. Tanahku, aku yang akan menanamnya. Kakak, kulitku sangat sensitif. Kalau sampai hitam, kakak tidak suka aku. Bagaimana? Begini saja. Siapa yang bercocok tanam paling baik hari ini, besok aku akan berkencan dengannya sehari. Bagaimana? Kalian pikir aku tidak bisa mengatasi kalian? Terima kasih tanah, akhirnya ada pria yang bekerja untukku. Dan langsung ada 4 orang. Mari kita lihat bagaimana pekerjaan kalian. Putri, hamba sudah membersihkan semua gulma untukmu. Saatnya menabur benih. Gulma apa? Itu bibit tomat yang baru saja aku tanam 2 hari lalu. Ini, hamba tidak tahu. Hei, segera kirimkan pupuk organik terbaik dari Swiss untukku. Harus sampai dalam 3 jam. Kalau hal kecil ini saja tidak bisa dilakukan. Bos Lu, mau naik kelas 1 tidak? Halo, hari ini adalah hari pertama aku dan kakak. Hidup di pedesaan. Kakak, tersenyumlah. Tersenyum apa? Kalian bertiga, lihat apa yang Yan Shuxing lakukan. Langit dan bumi, tanaman cepat tumbuh. Yan Shuxing, jangan menggunakan sihir untuk curang. Luo, kakak. Putri, ini obat penurun panas yang hamba buatkan untukmu. Minum, kakak akan cepat sembuh. Tidak perlu, aku baik-baik saja. Kakak, kau membuatku sangat khawatir. Tiba-tiba pingsan. Aku hampir mati khawatir. Kalau ada apa-apa denganmu. Bagaimana dengan sia-sia? Kakak. Sebenarnya tidak akan mati. Kalau kau menindih lebih lama lagi, siapa tahu. Segera panggil tim medis terbaik untukku. Dalam 10 menit, aku ingin dia segera sembuh. Kau pura-pura apa? 10 menit. Kau panggil Huatuo ya? Ini semua salahku, aku tidak merawatmu dengan baik. Minum darah iblis, semua penyakit akan hilang. Tidak boleh. Terlambat sudah. Siapakah kau? Aku adalah tanah yang memberinya buah rui. Raja iblis bodoh, dia hanya manusia biasa. Bagaimana bisa dia tahan darah iblis? Lihat. Apa ini? Ini adalah tanda iblis. Tanda ini muncul. Pasukan pengejar dari surga akan datang. Bagaimana bisa? Aku tidak mengambil darah hati. Orang biasa harus mengambil darah hati Raja Iblis untuk membuat tanda muncul. Tapi kamu dan Luo memiliki ikatan pernikahan yang ditakdirkan. Darah dari ujung jari juga bisa membuat tanda muncul. Apakah Putri baik-baik saja sekarang?
Apa yang kalian bicarakan? Aku sangat khawatir. Jika ada sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan memaafkan kalian. Luo menggunakan buah Hui untuk menanam ikatan pernikahan. Ini sudah melanggar takdir, surga pasti akan menghukum. Tapi Raja Iblis sangat kuat, selalu menyembunyikan dengan baik. Sekarang tanda iblis muncul. Luo akan segera ditemukan. Jika ini ikatan pernikahan yang ditakdirkan, apa yang salah? Sebenarnya tidak ada yang salah, tapi Luo tanpa sengaja juga menggunakan buah Rui untuk menanam mereka bertiga. Karena dia yang menanam, itu juga ikatan pernikahannya. Jadi maksudmu, kami berempat adalah ikatan pernikahan yang sah? Sudah saatnya seperti ini, kamu masih sempat bicara ini? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah minum darah iblis, Luo akan segera bangun. Aku tidak tahu pasti bagaimana surga akan menangani ini. Aku tidak peduli surga atau dunia iblis. Jika ada yang berani menyakitinya, aku tidak akan memaafkan siapapun. Luo, kamu banggan. Kakak, kamu membuatku sangat khawatir. Apakah kamu merasa lebih baik? Apakah ada yang tidak nyaman? Putri, apakah kamu lapar? Aku akan membuatkanmu bubur. Kalian. Siapa? Putri ini kehilangan ingatan. Kakak, kamu tidak ingat aku? Siapa kalian? Kenapa di kamarku? Tunggu, ini bukan kamarku. Kalian datang untuk menculikku? Aku tidak punya uang. Bagaimana kalau kalian memperkenalkan diri lagi? Jenderal Xiao Chen adalah seorang jenderal. Dan juga pengawalmu yang paling setia. Kakak, aku adalah bintang internasional, aku punya banyak penggemar. Aku punya triliunan kekayaan, semua untukmu. Aku adalah Raja Iblis. Aku tahu. Kamu ingat? Ingat apa? Kepala besar. Aku akan membuatmu triliuner, aku akan membuatmu bintang besar. Aku akan membuatmu cosplay. Jenderal apa? Raja Iblis apa? Aku bahkan Ratu Surga. Kalian berempat keluar, atau aku akan menelepon polisi. Kamu. Dewa Tanah. Kamu ingat aku. Kamu kan yang aku gali dari tanah. Bukannya kamu bantu aku cari jodoh? Kenapa kita di sini? Dia masih ingat kejadian sebelumnya. Jadi, ingatannya hilang setelah buah Rui muncul. Buah Rui. Kamu kenal semua perampok ini? Tampan sekali. Jodohku. Apa ada di sini? Wah, bagus sekali. Cepat katakan siapa. Ini pasti ujian dari langit. Mereka semua, kamu bisa pilih, tapi hanya satu. Dewa Tanah. Berani sekali kamu. Luo. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan pada putri? Raja Iblis kecil, tidak tahu diri. Tunggu, utusan jangan buru-buru. Bisa dengarkan penjelasan saya dulu? Dewa Tanah. Kamu sebagai penjaga daerah, sembarangan memberikan 4 buah Rui kepada seorang manusia biasa. Sekarang, dia tidak hanya mengacaukan garis jodoh, tapi juga memanggil Raja Iblis. Kamu tahu kesalahanmu? Saya tahu, tapi saya hanya ingin membalas budi. Kenapa seperti ini? Pohon buah Rui tumbuh di bawah tanah. Tepatnya di tanah keluarga Feng. Leluhur Feng Luo pernah berjanji dengan saya menjaga tanah itu turun-temurun selama ratusan tahun. Keluarga Feng tidak pernah ingkar janji. Saya ingin membalas budi. Makanya saya bertindak sendiri. Memberikan buah Rui kepada Feng Luo. Kalau memang untuk membalas budi, saya anggap kamu punya alasan. Tapi kenapa mengacaukan garis jodoh? Jodohnya seharusnya Chu Gongcheng. Kamu pasti tahu. Saya tahu. Awalnya juga ingin mempertemukan mereka. TAPI. Tapi anak tertua keluarga Chu memang tidak bisa diandalkan. Sudahlah, kejadian sudah terjadi. Chu Gongcheng sudah meninggal. Garis jodoh harus disambung kembali. Tapi kalian melanggar aturan langit, harus dihukum. Jika garis jodoh disambung kembali,
tanda iblis akan hilang. Tapi garis jodoh hanya bisa menyambungkan satu dari kalian. Saat tanda iblis hilang, ingatannya akan kembali. Saya beri kalian 7 hari. 7 hari untuk mengembalikan semuanya normal. Raja Iblis, hati-hati. Kenapa aku pingsan lagi? Oh iya, jodohku mana? Luo, bisakah kamu memberi kami kesempatan? Untuk secara resmi mendekati kamu. Kami janji, kali ini kompetisi yang adil. Kamu mau? Bukan, diculik malah dapat keuntungan gini? Luo, gaun ini. Aku minta desainer Prancis buat semalaman, cocok banget sama kamu. Cantik sih cantik, tapi agak terlalu terbuka. Nanti juga terbiasa, hanya custom-made yang paling tinggi. Yang pantas buat kamu. Wah, Luo, aku tahu kamu tidak suka boros. Jadi, aku juga tidak terlalu berlebihan, ayo. enak banget. Luo, jangan sampai kamu merasa aku terlalu pelit. Semua milikku adalah milikmu. Kamu mau bersama aku? Ini masih pelit? Bos besar ini benar-benar tidak punya hati. Luo, kamu denga? Luo. Ah. Itu. Aku rasa kamu baik, tapi aku lihat dulu beberapa pria lain, baru putuskan. Kamu tunggu dulu ya. Aku. Tunggu dulu. Xiao Chen, semangat-semangat. Pukul dia. Mantap. Bagus. Hebat banget Xiao Chen. Putri, apakah hamba hebat? Hebat banget, dia bukan lawanmu. Kalau ada waktu, bisa ajarin aku 2 jurus? Biar, kalau ketemu orang jahat aku tidak takut. Selama aku ada, kamu pasti tidak akan terluka. Maaf kawat ganteng, boleh minta WeChat? Maaf, hatiku hanya untuk sang putri. Ganteng sih ganteng, tapi bicaranya kayak anak zaman dulu. Pura-pura apa sih? Pura-pura apa? Bisa bertarung dan setia. Yang ini juga bagus. Sekarang bos besar dan anjing setia sudah ada. Siapa lagi? Kakak, hari ini tidak akan ada siapapun. Mengganggu dunia berdua kita, ini khusus aku buat buka. Konser pribadi, hanya untuk kamu. Kamu tanya seberapa dalam aku mencintaimu. Tolong, ini terlalu menggoda, ganteng lagi. Nyanyi juga enak banget. Kenapa ya, hatiku kok berdebar kencang banget? Tidak boleh, Feng Luo, kamu harus tenang. Kakak, sebenarnya aku iri sama mereka bertiga. Iri pada mereka? Kenapa? Sepertinya aku tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Xia Chen punya kemampuan bela diri, bisa melindungimu. Lu 11 Nan punya kekayaan triliunan. Yan Shuxing tidak perlu dikatakan lagi. Dia punya kekuatan sihir yang selalu melindungimu di saat-saat kritis. Sedangkan aku, selain bernyanyi dan akting, tidak bisa apa-apa. Bahkan ingin mengajakmu jalan-jalan saja takut difoto diam-diam. Membuatmu repot, Kak. Kenapa bilang begitu?
Di mataku, kamu juga unik. Dan ada begitu banyak orang yang menyukaimu. Jangan bilang begitu lagi, ya? Benar Kak? Kalau begitu, katakan padaku, apakah ada kemungkinan kamu memilihku? Aku, Tidak apa-apa Kak, aku akan terus berusaha. Sudah, tidak usah bahas ini lagi. Kak, kamu mau nyanyi lagu apa? Aku akan pesankan untukmu. sudah larut, kamu bawa aku ke sini untuk apa? Sekarang mau mencangkul? Luo, tadap madamo. Sudah, buka matamu. Bunga yang indah, namanya apa? Bunga ini bernama Anye Liu Guang. Hanya ada di dunia iblis. 100 tahun baru bisa mekar satu bunga. 100 tahun? Lalu kamu mulai menanamnya kapan? Luo. Kamu suka? Tentu saja suka. Aku belum pernah melihat bunga secantik ini. Asalkan kamu suka. Itu sudah cukup. Apa yang terjadi? Bunga ini punya nama lain, yaitu Tanhua Dunia Iblis. Aku menggunakan 30% kekuatan sihir untuk menumbuhkan bunga ini, mekarnya hanya sekejap. Itulah takdirnya. Seperti hatiku. Untukmu. Aku rela mengorbankan segalanya. Yan Shuxing, kamu gila? Mengorbankan 30% kekuatan sihir hanya untuk menunjukkan padaku satu bunga? Kenapa kamu begitu bodoh? Luo. Jangan menangis, aku baik-baik saja. Asalkan kamu bahagia, itu sudah cukup. Tuan sudah datang, mau dia masuk? Di sini tidak ada orang lain. Jangan tutup-tutupi seperti ini. Kakek Chu, lama tidak bertemu. Nona Shen, sama-sama. Berkat anak bodohmu itu. Sekarang, kita berada di perahu yang sama. Keluarga Chu Emyu runtuh, Shenpanku juga hancur. Sekarang seluruh industri membekotku. Agensi juga ingin memutus kontrakku, semua ini. Karena Feng Luo si jalang itu. Feng Luo. Tidak, yang benar-benar menghancurkan kita adalah kekuatan Rui Kuo. Jika bukan karena Rui Kuo, wanita itu. Dia hanyalah sirang petani biasa. Lalu apa rencanamu? Kalau ini transaksi, mari kita lihat dulu apa yang kau bawa untukku. Si rubah tua. Kau memang jauh lebih pintar dari anak bodohmu itu. Apa rencanamu? 4 pria melayani satu wanita. Dia memang bermimpi tinggi. Xiai Heng si bajingan kecil itu. Membuat namaku hancur, aku akan membuatnya merasakan. Rasa jatuh dari awan ke neraka, membuat penggemarnya. Meludahinya satu persatu. Menurutmu, apakah barang-barang yang kugenggam ini cukup untuk membuat cerita yang luar biasa? Kau memang punya trik, tapi pandanganmu belum jauh. Ini hanya langkah pertama, kita harus mengacaukan air. Membuat Feng Luo kebingungan. Barulah lingkaran perlindungan di sekitarnya akan retak. Dan kita akan mendapat kesempatan. Lakukan saja, sisanya. Serahkan padaku.
Tenanglah, Pak Chu, berakting adalah keahlian lamaku. Maaf, membuat kalian khawatir. Hari ini, aku mengambil risiko dibungkam. Untuk memberitahu kalian skandal besar ini. Aku dan Xie Heng sebenarnya sudah menjalin hubungan rahasia 3 bulan yang lalu. Aku menemukan bahwa aku hamil. Dia memintaku menggugurkan bayi itu dan juga ingin putus denganku. Tapi aku tidak rela. Aku pun mulai menguntiknya. Tak disangka, aku menemukan ini. Ini belum seberapa. Hanya karena aku menemukan rahasia mereka. Xie Heng malah bekerja sama dengan sutradara untuk membekotku. Tapi lihatlah ini. Xie Heng, kau demi wanita jalang itu. Apakah kau ingin membunuhku? Aku akan membunuhnya. Tunggu aku kembali. Gunakan otakmu sedikit. 2 jam saja, sudah menghabiskan jutaan. Apakah Shen Pan punya uang sebanyak itu? Dia bahkan pakai Rolex palsu. Apakah Cuyuren belum mati? Sekarang yang paling penting adalah bagaimana menyembunyikan ini dari Luo Luo. Selesaikan masalah ini. Serahkan padaku. Apa rencana bos Lu? Tentu saja, balas dendam dengan cara yang sama. Bos Lu, sesuai perintah Anda, semua skandal Shen Pan sudah disebarkan melalui berbagai saluran, termasuk bagaimana dia naik ke tempat tidur investor di masa lalu, dan menjebak rekan aktrisnya hingga wajahnya rusak. Saat ini, semua topik trending di 10 besar adalah tentang skandalnya. Topik trending tentang Tuan Xia juga sudah diturunkan. Bagus. Pastikan topiknya tetap trending selama 24 jam. Tidak masalah berapa biayanya, baik Bos Lu. Lelaki teh hijau, sekarang giliranmu live, jangan sampai penggemarmu kalah sama dia. Punya uang sedikit saja sudah sombong, hari ini aku akan tunjukkan padamu. Apa itu artinya menjadi bintang sejati? Maaf telah memakan sumber daya publik. Tetapi ada beberapa hal yang harus saya jelaskan sendiri. Dan Nona Feng Luo dalam siaran langsungnya. Saya dengan tegas menyatakan, saya dan Nyonya Shen Pan tidak memiliki hubungan asmara, apalagi kehamilan dan pemaksaan aborsi. Terhadap fitnah dan penghinaan yang ditujukan kepada saya, tim pengacara saya akan menindaklanjutinya. Selanjutnya, Saya ingin berbicara tentang Nona Feng Luo. saya sedang serius mengejarnya. Video yang diambil oleh Nyonya Shen Pan adalah saat saya mengungkapkan perasaan saya padanya. Hanya itu. Dia tidak ikut campur dalam hubungan apapun. Memang ada banyak orang hebat di sekitarnya. Saya hanya salah satunya. Tapi kami semua mengejarnya dengan jujur. Kami menghormati pilihannya. Terakhir, saya ingin meminta maaf kepada penggemar saya. Membuat kalian khawatir. Tapi orang yang saya sukai, pasti akan saya lindungi. Di masa depan, saya akan menciptakan karya yang lebih baik untuk membalas kalian. Bagus, aktingmu bagus, patut diberi hadiah. Ini memang perasaan asli saya. Apa yang perlu dilakukan selanjutnya? Tunggu saja, lihat saja nanti. Sampa. Begini caramu menyelesaikan masalah? Tidak hanya tidak melukai mereka, malah kamu sendiri yang terjebak. Cuyuren, kamu yang bilang urusan selanjutnya serahkan padamu. Siapa yang menyebarkan aibku?
Apa kamu ingin membuangku setelah selesai? Dasar bodoh. Kamu pikir pantas aku yang turun tangan? Shen Pan. Kamu sudah tidak berguna bagiku. Lebih baik kamu pikirkan baik-baik. Bagaimana menghadapi tuntutan hukum dan ganti rugi besar ini? Rui Gua Fong Luo Luo. Dan para pria yang mengganggu itu. Kalian pikir semuanya sudah selesai? Jangan harap. Beritahu dia. Rencana dipercepat. Apapun caranya. Pastikan untuk membawa orang yang bernama Feng Luo itu kepadaku. Hidup atau mati, tidak masalah. Gandakan bayarannya. Ya. Opini publik berbalik, Shen Pan hancur. Tapi Cuyuren si anjing tua itu mungkin tidak akan diam saja. Dia baru saja menggunakan akun luar negeri rahasia, mentransfer 10 juta ke akun lain. Ini mungkin uang terakhirnya. Sepertinya, dia ingin nekat. Jika dia berani datang, aku pasti akan membuat si anjing itu tidak bisa kembali. SST. Ada aura jahat yang menjijikkan mendekat. Piukin orang biasa. Jenderal, Raja Iblis ada di sini. Tak perlu khawatir. Tenang saja. Aku akan menjaga putri tanpa beranjak. Tidak baik. Luo Luo sendirian di kamar tidur. Ayo. Siapa kamu? Lepaskan putri. Atas perintah majikan, aku akan membawanya pergi. Mari kau. Raja Iblis, ternyata hanya segini. Sepertinya intel ini benar. Cap iblis ini adalah kelemahanmu. Sekarang kamu bahkan tidak bisa menggunakan 10% kekuatanmu, kan? Yan Shuxing, bagaimana kabarmu? Ini salahku. Kemana kekuatanmu? Apakah semuanya kau berikan padaku untuk menanam bunga? Luo Luo, jangan kau menanjus. Ini bukan salahmu. Disegel oleh cap iblis hanya sementara. Aku bilang akan melindungimu, pasti akan kulakukan. Jangan dekat. Kekuatanku kembali. Tidak mungkin. Sekarang giliranku. Kepalaku pusing. Kakak, kamu baik-baik saja? Luo Luo, kamu ingat? Yan Shuxing, kamu gila. Siapa yang menyuruhmu menahan dengan tubuhmu? Dan kalian bertiga. Bercocok tanam tidak bisa, berkelahi juga tidak membantu. Hanya tahu berteriak-teriak, hampir saja aku ditangkap oleh si bola hitam itu. Tak disangka, Raja Iblis juga memiliki air mata tanpa noda. Jangan tegang, tanda iblis telah hilang. Periode 7 hari telah berlalu. Aku datang sesuai janji, tadi nyaris mati. Yan Shuxing rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanmu. Sangat tulus, air mata yang dia teteskan. Mengandung kekuatan perlindungan dan cinta yang mendalam. Ini adalah air mata tanpa noda, bisa membersihkan aura jahat tanda iblis. Tanda iblis hilang, surga tidak punya alasan untuk campur tangan, jodoh kalian. Silakan saja. Artinya tanda iblis hilang, surga tidak akan menangkap kita lagi. Semuanya baik-baik saja. Tentu saja. Kakak, kamu dengar mereka bilang silakan? Kakak pilih aku. Putri baru saja pulih ingatannya, masih butuh istirahat. Aku akan membuatkan sup penenang. Jangan berisik.
Aku sudah memutuskan akan memilih siapa. Karena silakan. Maka tentu saja semuanya, kalian semua adalah jodoh yang kucari dengan susah payah, jangan ada yang lari. Ya, dengar kata-katamu.